Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Masruratul Hidayah dari Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Izinkan saya untuk mereview sedikit mengenai mata kuliah studi hadis. Pembahasan yang pertama yakni pengertian hadis. Menurut penjelasannya, pengertian hadis secara etimologis memiliki beberapa makna seperti baru, lemah lembut, berita, pembicaraan atau perkataan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari makna berita, Hasbi al-Sidihi berpendapat bahwa makna itu sering dihubungkan dengan kata tahdits yang berarti periwayatan atau ikhbar yang berarti penyampaian berita. Selanjutnya yakni pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asirah al-muttaba'ah yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun yang buruk. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat baik, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Perbedaan antara hadis dan sunnah. Menurut perspektif ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabiannya, sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum, karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai atsar. Atsar secara bahasa berarti baqiyatu asya'i yang berarti sisa atau sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar diartikan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun biasanya penyebutannya didasarkan dengan redaksi atau dari Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yakni sanad. Sanad adalah rantai penutur atau perawi atau periwayat hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Selanjutnya yakni matan. Berasal dari bahasa Arab matan yang berarti apa saja yang menonjol dari permukaan bumi, baik berarti juga sesuatu yang tampak jelas menonjol, punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Matnul ard berarti lapisan luar bumi yang berarti kuat atau kokoh. Sedangkan menurut peristilahan ilmu hadis, Al-Badr bin Jamaah memberikan batasan pengertian matan, yakni matan adalah kalam yang berada pada ujung sanad. Yang kedua yakni matan adalah kata-kata hadis yang dapat dipahami maknanya. Selanjutnya yakni mukharij, yang berasal dari kata kharaja adalah orang yang mengeluarkan.
makna tersebut juga bisa dikatakan dari kata akhroja dengan isim fi'il mukhrij. Menurut para hadis, yang dimaksud dengan mukhrij adalah sebagai berikut. Mukhrij atau mukharij, orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan mukharijul hadis adalah orang yang menyebutkan pewaris hadis. Istilah ini berada dengan al-muhdis atau muhadis yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi. Siapapun dapat disebut dengan mukharij ketika ia menginformasikan sebuah hadis baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dengan menyertakan sanadnya secara lengkap sebagai bukti dengan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kesejarahan transmisi hadis. Yang pasti mukharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Selanjutnya yakni periwayatan atau periwayat adalah seorang muslim yang balik, berakal sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Periwayat bersifat tabib. Tabib adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Selanjutnya, kehujahan hadis. Hujjah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut tidak diterima kelayakannya. Dalam bahasa Arab, hujjah artinya keterangan bukti dan alasan. Dalam Islam terdapat beberapa hal yang dijadikan hujjah untuk menyampaikan argumentasi, yaitu hujjah dari agama dan hujjah logika metodik. Hujjah terbagi menjadi dua macam, yakni hujjah nakliyah dan hujjah akhliyah. Hujjah nakliyah berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan hujjah akhliyah argumentasi berdasarkan logika metodik. Artinya, ketika menyampaikan argumentasi tersebut, seseorang menggunakan premis-premis rasional untuk meyakinkan orang lain. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan takhrir, yakni biasa juga disebut dengan bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah penetapan dan memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua yakni bayan tahyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang menunjuk pada hakikat kata itu apa adanya tanpa memandang suatu jumlah atau sifatnya. Selanjutnya yang ketiga yakni bayan tafsil. Bayan tafsil atau bayan tafsir adalah kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian atau tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, memberikan persyaratan atau batasan pada Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi Muhammad SAW.
periode periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun melalui tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu yang sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis. Para sahabat Rasul adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian, mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Semenjak zaman jahiliyah, mereka biasa menghafal nasab atau garis keturunan sampai nenek moyang mereka. Riwayat-riwayat tentang kejadian yang mereka alami, dan bahkan mereka pun hafal syair-syair dan kitab-kitab yang pernah diucapkan. Selanjutnya, sejarah hadis pada masa sahabat. Usaha para sahabat dalam menjaga hadis dari segala bentuk kekeliruan dan kesalahan memang sangatlah besar, sebab mereka menyadari bahwa hadis memiliki satu-satunya warisan yang ditinggalkan Rasul kepada umatnya selain Al-Quran, sebagaimana yang pernah dikuatkan oleh Rasulullah SAW yang dalam hadisnya, yakni aku tinggalkan dua perkara kepada kalian semua yang tidak akan menyesatkan kalian selamanya jika berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, sejarah hadis pada masa tabi'in. Cara penyampaian hadis pada masa Nabi yaitu pertama, melalui para jamaah pusat pembinaan yang disebut Majelis Al-Ilmi. Yang kedua, menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Futuh Makkah. Yang selanjutnya yakni melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah muamalah. Faktor-faktor yang menjaga kesinambungan hadis yaitu kuwat al-dzakirah. Yang kedua, kehati-hatian para sahabat dalam periwayatan hadis dari Nabi. Yang ketiga, kehati-hatian mereka yang dalam menerima hadis. Yang keempat, pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Selanjutnya, sejarah perkembangan modifikasi hadis pada masa permulaan periode 1. Hafalan merupakan salah satu tradisi yang dijunjung tinggi dalam pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan, dan konon orang-orang Arab terkenal mempunyai kekuatan hafalan yang tinggi. Bahkan para penghafal masih banyak yang beranggapan bahwa penulisan hadis tidak diperkenankan. Namun ternyata tradisi menulis hadis sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Tradisi menulis hadis memang sudah ada sejak masa Nabi, tetapi bukan berarti semua hadis Nabi sudah dibukukan sejak zaman tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari tidak dibukukannya hadis secara resmi saat itu. Sedangkan sahabat yang menulis hadis itu lebih didorong oleh keinginan dirinya sendiri. Padahal
koordinasi antara sahabat untuk merekam seluruh aspek kehidupan Nabi tidak ditemukan tanda-tandanya. Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat dan sahabatnya. Mereka selalu bertemu dan berinteraksi dengan beliau secara bebas. Menurut Habsyi Ash-Shidhili, bahwa tidak ada ketentuan protokol yang menghalangi mereka bergaul dengan beliau. Yang tidak dibenarkan hanyalah mereka langsung masuk ke dalam rumah Nabi dikala beliau tak ada di rumah dan berbicara dengan para istri Nabi tanpa hijab. Nabi bergaul dengan mereka di rumah, di masjid, di pasar, di jalan, di dalam safar, dan di dalam hadlar. Seluruh perbuatan Nabi demikian juga ucapan dan tutur kata Nabi menjadi tumpuan perhatian para sahabat. Segala gerak-gerik Nabi sebagai contoh dan pedoman hidup. Para sahabat sangat memperhatikan perilaku Nabi dan sangat memerlukan untuk mengetahui segala apa yang disabdakan Nabi. Mereka tentu meyakini, bahkan mereka diperintahkan mengikuti dan mentaati apa-apa yang diperintahkan Nabi. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.